Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman kaum muslimin wal muslimat, kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian rutin Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Seperti biasanya di Rabu malam Kamis kita bermajlis di majelis ilmu. Insyaallah majelis ini menjadi majelis yang Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Allah jadikan majelis ini wasilah bagi kita dalam rangka membukakan segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu khairan fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita berada di pekan atau di awal-awal ya, tahun baru Hijriah 1447 ya, di bulan Muharram, bulan yang mulia ya. Sebetulnya kalau peristiwa hijrah itu sendiri ya, itu tidak terjadi di bulan Muharram ya. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah menurut para ahli sejarah ya. Kalau kita membaca kitab sirah ya, menurut catatan sejarah itu hijrah Nabi terjadi pada bulan Safar ya, terjadinya pada bulan Safar ya. Namun ya, kaitan di bulan Muharram ini seringkali kita mengingat ya, peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ya, kaitannya sebetulnya bukan dengan bulan Muharramnya tetapi dengan tahun hijriyahnya ya, jadi dengan tahun hijriyahnya ya. Karena tahun hijriyah ini ya, penanggalan yang baru dibuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Artinya setelah Rasulullah SAW meninggal, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ada ide untuk membuat penanggalan sendiri ya. Waktu itu terjadi perdebatan ya, surat menyurat antara Umar dengan para gubernurnya ya. Ada satu yang diungkapkan, ini kapan surat ini dibuat? Ada tanggalnya. Akhirnya ketika itu maka diusulkanlah kita harus punya penanggalan sendiri ya. Maka disepakati mulai kapan penanggalan itu dibuat ya. Ada yang mengusulkan dari lahirnya Nabi Muhammad SAW,
ada yang mengusulkan dari diangkatnya ya Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul. Bahkan ada yang mengusulkan dari sejak peristiwa Isra Mi'raj ya. Tapi usulan-usulan itu Umar tidak sepakat. Baru ketika ada yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah, nah baru Umar ya tertarik dengan ide ini, dan Umar menyetujui agar kalender ini dibuat diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disinilah kita melihat bagaimana ya kecerdasan, kejelian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya di dalam mengabadikan nilai-nilai hijrah ini ya. Jadi nilai-nilai hijrah ini adalah kalau dari sisi nilainya, filosofinya itu tidak akan pernah mati ya. Nilai-nilai yang ada yang dikandung di dalam makna hijrah. Kalau hijrahnya sendiri, hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika itu Nabi setelah Fathu Makkah tidak mewajibkan lagi. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Mau yang tinggal di Makkah silakan ya. Dulu sebelum terjadi Fathu Makkah, kaum muslimin itu ya kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya hijrah, harus pindah ke Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah terjadi, Nabi menyampaikan la hijrata ba'dal fathi, nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah ini ya. Tapi sekali lagi ya, hijrah secara nilai-nilai itu, makna hijrah dalam arti nilai, dalam arti pelajaran itu sampai sekarang spiritnya tidak akan pernah mati ya. Dalam hijrah itu ada jihad ya. Dalam hijrah itu ada kesungguhan. Dalam hijrah itu ada ada amal ya, ada harapan. Dalam hijrah itu ada aksi nyata ya. Dalam hijrah itu ada semangat pengorbanan ya. Kan orang berhijrah itu bukan sekedar pindahan saja, bukan sekedar berpindah tempat ya. Tapi orang berhijrah membuktikan dengan aksi nyata. Orang berhijrah itu ada harapan masa depan, percaya dengan masa depan yang lebih baik, yang lebih bagus gitu kan. Kemudian kesungguhan, jihad, tadhiyah, pengorbanan, itu semua pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam hijrah. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa hijrah itu sebetulnya bukan terjadi di bulan Muharram. Hijrah itu terjadi di bulan Safar. Bahkan Nabi itu dalam perjalanannya sampai ke Madinah, ada yang mengatakan tepat tanggal 12 Rabiul Awal sampai ke Madinah ya. Jadi beliau melakukan hijrah di bulan Safar, dan sampainya itu setelah Safar kan Rabiul Awal ya. Setelah Safar Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah itu ada yang mengatakan tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, sama seperti hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, dalam satu pendapat gitu. Nah, kenapa lalu di bulan Muharram ini kemudian sering kita mengingat ya hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita mengingat semangat hijrah? Karena ya kaitannya dengan tahun Hijriyah, bahwa tahun penanggalan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Berarti 1440
47 ini ya dari mana? Dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau ditambah kelahiran Nabi ya tinggal ditambah 53 tahun. Ya, jadi 1447 Hijriah sekarang. Kalau mau mencari tahu ya, berapa tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, tambah 53 tahun karena Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah kira-kira usianya 53 tahun. Ya, kan Nabi diangkat ya, beliau menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di Makkah selama 13 tahun, berarti 40 tambah 13 53. Ya. Jadi kalau mau dihitung dari sejak Nabi Muhammad lahir itu tinggal tambah 53 tahun. Nah, ketika dibuat penanggalan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dipakai adalah bulan-bulan yang sudah dikenal pada masa ya orang-orang Arab ketika itu. Nama-nama bulan seperti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, ya Jumadil Akhir, ya Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu bulan-bulan yang nama-namanya sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Ya, kecuali nama Muharram, karena Muharram itu memang nama baru. Ada yang mengatakan bulan Muharram itu tadinya namanya Safarul Awal. Jadi Safar ada dua, ada Safarul Awal, ada Safar Tsani. Lalu kemudian Safar Awal ini namanya menjadi bulan Muharram. Makanya ada yang mengatakan Muharram itu Syahrullah, Muharram itu bulannya Allah. Ya. Itu ya. Kemudian Sya'ban itu bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan Sya'ban turun ayat ya yang memerintahkan kaum muslimin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Ramadan adalah bulan umat Islam. Ya. Nah, jadi nama-nama bulannya sudah ada, sudah dikenal oleh orang-orang Arab ketika itu. Ya. Tahunnya diresmikan ketika itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dikenallah kemudian penanggalan itu sebagai penanggalan hijriyah, ya. Dan metodenya atau penanggalannya dibuat berdasarkan perhitungan bulan, bukan perhitungan matahari, ya, sehingga disebut bulannya bulan Qamariyah atau tahun Qamariyah, ya, bukan tahun Syamsiyah. Ya, Qamariyah itu berarti berdasarkan peredaran bulan. Makanya kalau kalender Hijriah kita bisa melihat bulan. Kalau bulannya kecil, ya, maka tanggalnya berarti kecil tanggalnya. Kecuali nanti kalau terbalik kecilnya, berarti tanggalnya tua. Tapi kalau penuh, bulannya penuh, bisa kita katakan bulannya purnama, itu berarti berada di pertengahan bulan, ya, pertengahan bulan. Jadi gampang kalau kalender Hijriah itu kita mau tahu tanggal berapa, tinggal lihat. Kalau lagi purnama itu berarti penuh pertengahan, ya. Tadinya bulannya kecil, bulan sabit namanya, ya. Kemudian bertambah tanggal, makin penuh, ya, sampai tanggal 13, 14, 15 purnama sempurna. Lalu dari tanggal 15 ke 16 ngurangan deui gitu. Jadi kira-kira tadinya begini bentuknya, kemudian jadinya begini terbalik. Jadi habis, ya. Yang tadinya sempurna jadi habis, yang tadinya kecil jadi sempurna, kemudian berkurang lagi. Nah, itulah ya kalender Hijriyah, ya, diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sebagai muqaddimah barangkali, ya, kita di dalam kesempatan malam hari ini insyaallah akan mentadaburi
salah satu dari ayat-ayat tentang hijrah. Banyak di dalam Al-Quran ya, ayat-ayat tentang hijrah. Kita akan kaji salah satunya yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 100 ya, surat An-Nisa ayat 100. Silahkan yang ada mushafnya bisa dibuka. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, wajid, pasti dia akan mendapati, fil ardi, di muka bumi ini, muraghaman katsira. Muraghaman artinya adalah tempat ya, tempat hijrah, tempat berlindung, katsiran yang banyak, wasa'atan, dan kelapangan, keluasan. Wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar min dari baitihi, rumahnya, muhajiran, untuk berhijrah, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, thumma, kemudian, yudrikuhul mautu, mendapatinya kematian, menimpanya kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya telah tercatat, telah terjadi 'ala Allah ya, jadi pahalanya sudah dicatat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi adalah salah satu dari ayat tentang hijrah. Ya. Kalau kita buka surat An-Nisa ayat 100, mundur sedikit, ayat 98 ya, 99 itu juga sebetulnya tentang ayat hijrah ya. Kalau ayat 98 itu atau 97 ya, dari 97 Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di sana orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, tapi mereka tidak mau berhijrah ya. Kemudian nanti ditanya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha ya, kalian bisa berhijrah ya, di sana ya. Jadi orang-orang ini mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maka kemudian kata Allah, bukankah alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah ya, bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha, engkau bisa berhijrah ke sana ya, di bumi Allah ini ya. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tapi dikecualikan ya, mereka-mereka ini dikecualikan orang-orang yang memang tertindas, lemah ya, mereka ini lemah yang memang tidak punya kemampuan, tidak bisa apa-apa lagi
dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, ya, yang sekali lagi memang mereka lemah, tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk berhijrah. Nah, ayat ini kemudian datang ya di surat An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam ayat ini memberikan, ya, pertama memberikan janji kepada orang-orang yang berhijrah, ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berhijrah itu dua hal, ya. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, bagi yang belajar ilmu nahwu, ya, di sini ya didapati yang namanya syartiyah, ya, yang namanya syarat, kemudian ada jawab syarat, ya. Seperti perkataan seorang guru mengatakan, barang siapa yang belajar sungguh-sungguh maka dia akan lulus. Maka belajar sungguh-sungguh itu menjadi syarat untuk mendapatkan kelulusan, ya. Barang siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh maka dia pasti akan lulus. Nah, ini namanya kalimat yang seperti ini, kalimat syartiyah. Kita lihat di dalam ayat ini, wa man yuhajir, ya, man ini adalah syarat, ya, barang siapa yuhajir, sehingga kalimat syarat yuhajir itu tadinya yuhajiru, ya, tadinya ro-nya itu dhammah yuhajiru, tapi karena dalam kalimat syartiyah maka dia kemudian berubah menjadi majzum istilahnya kalau di dalam i'rab, ya, di dalam kajian bahasa Arab, nahwiyah atau nahwu, ya, ini berubah yuhajiru berubah menjadi yuhajir, ya. Barang siapa yang berhijrah, nanti jawabnya sama juga, ya, jawabnya nanti dia harus majzum juga, ya. Apa jawabnya di sini? Yajid, tadinya yajidu, ya, dalnya itu dhammah, kemudian karena menjadi jawab syarat, ya, dua kata kerja ini berhijrah akan mendapatkan, ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah pasti dia akan mendapatkan, ya, mendapatkan apa? Muraghaman katsiran, ya, tempat hijrah atau tempat perlindungan, ya, yang banyak, ya, sebagaimana tadi di dalam ayat sebelumnya kata Allah, bumi Allah ini luas, ya. Jadi ayat ini memang tidak menyebutkan, ya, dalam konteks hijrahnya para sahabat, ya, hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, ya, ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan yang dituju itu adalah Madinah, tidak disebutkan secara spesifik, karena hijrah ini disebutkan fi sabilillah, hijrah di jalan Allah, ya. Sebagaimana nanti lanjutan ayatnya, muhajirun ilallahi wa rasuli, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya. Di dalam sejarah umat Islam itu, ya, umat Islam tercatat pernah berhijrah, para sahabat, ya, pernah berhijrah ke Habasyah, ya, berapa kali terjadi, ya. Rasulullah SAW membolehkan, ya, umat Islam ketika itu berhijrah ke Habasyah, ya. Ada beberapa gelombang mereka berhijrah ke Habasyah karena di Habasyah ada seorang raja, ya, yang
apa yang Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dia beriman kepada kitab-kitab terdahulu, ya, Raja Najasyi, ya. Pada gelombang berikutnya ketika, ya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah itu, Ja'far bin Abi Thalib, ya, itu membacakan surat Maryam di depan Raja Najasyi, Raja Habasyah ini, dan ketika mendengarkan surat Maryam dibacakan sampai menitikkan air mata, menangis, ya. Bahkan di dalam riwayat ketika Raja Najasyi wafat, ya, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat beliau kemudian menyolatkan secara gaib, ya, berarti ada catatan Raja Najasyi ini masuk Islam, ya, karena Rasulullah SAW kemudian mensolatkan solat gaib, dan ini hadis yang dijadikan dasar, ya, adanya solat gaib, ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi tidak disebutkan secara spesifik di dalam ayat ini. Hijrah yang dimaksud itu adalah hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, menyebutkan, ya, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dia akan mendapatkan muraghaman katsiran, ya, tempat perlindungan, tempat hijrah yang banyak. Ya, kalau dikaitkan dengan ketika itu konteksnya hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, umat Islam ketika di Makkah menghadapi, ya, serangan, menghadapi intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang tidak berkurang intimidasinya itu, semakin kesini, ya, semakin hari, ya, intimidasinya itu semakin menjadi-jadi, ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersama keluarga kan sempat diboikot, ya, tidak boleh melakukan interaksi sosial, tidak boleh membantu dan lain sebagainya kepada, ya, Bani Hashim, ya, itu diembargo, diboikot, ya. Ya, termasuk tentu para sahabat, ya, ada yang mendapatkan intimidasi secara fisik, ya, maka tempat di Makkah tidak bisa dipertahankan, ya, mencari tempat yang lain, dan Rasulullah SAW, ya, mendapatkan Madinah, atau ketika itu masih disebut sebagai Yathrib, ya, Yathrib, di mana, ya, para penduduk Yathrib, ya, kemudian ada yang berbeat kepada Rasulullah SAW dalam Bai'atul Aqabah yang terjadi beberapa kali. Ada Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka, ya, berbeat untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka setelah adanya Bai'atul Aqabah pertama dan kedua, nah, kemudian Rasulullah SAW memutuskan berhijrah ke Madinah, dan umat Islam ketika itu diarahkan semuanya untuk berhijrah ke Madinah, ya. Yajid fil ardi muraghaman katsira, ya, tempat perlindungan yang banyak, masih banyak, ya, bumi Allah yang lainnya yang bisa memberikan, ya, perlindungan. Wasa'atan, keluasan, ya, kalau dalam tafsir disebutkan keluasan yang dimaksud keluasan rizki, keluasan penghidupan, ya, dan hal-hal, ya, yang lainnya, ya, wasa'atan. Lalu yang kedua, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, lalu kemudian maut, ya, mendapatinya, atau dia mendapati kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya pahalanya sudah tercatat,
ya, dia sudah mendapatkan pahala. Nah, ini memberikan faidah kepada kita bahwa hijrah, ketika seseorang berhijrah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa sampai ke tempat yang akan dituju. Kemungkinan yang kedua, tidak sampai ke tempat yang dituju. Apalagi sekali lagi, perjalanan hijrah pada masa dahulu, ya, perjalanan yang luar biasa, ya, perjalanan yang bisa dihabiskan dalam beberapa waktu. Kalau dari Mekah ke Madinah yang ya kira-kira 400 sekian kilo sampai 500, ya, berarti dari sini kemana? Kira-kira dari sini ke Surabaya, ya, kira-kira. Dan dulu, ya, kaum muslimin berhijrah ada yang jalan kaki. Ya, bayangkan kalau berjalan kaki, ya, bisa berhari-hari, ya, mungkin bisa sampai 1 minggu, ya, kalau perjalanan setiap hari katakanlah 70 km, ya, 70 km setiap hari. Jadi kalau 7 hari kan sudah 490, ya. Tapi kadang-kadang ada yang lebih, ya, dari satu minggu, karena mungkin ada yang di dalam perjalanan itu ada yang mendapati dia sedang dikejar-kejar, ya, sehingga harus bersembunyi dulu, ya, sehingga kalau harus bersembunyi dulu, maka dia tidak dulu melanjutkan perjalanan, dan tapi bersembunyi dulu. Bersembunyinya bisa berhari-hari, ya. Jadi perjalanan hijrah, ya, dahulu perjalanan yang mengancam nyawa, ya, perjalanan yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, bagi yang tidak sampai ke tujuan, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan janji pahalanya tetap tercatat, ya. Di dalam salah satu asbabun nuzul, ya, disebutkan ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Damrah bin Jundab, ya. Ada yang mengatakan Damrah bin Jundub, lalu ada beberapa nama yang lain. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan sampai ada lebih dari 5 nama disebutkan, nama yang berbeda-beda, ya. Artinya memang ketika itu terjadi ada orang yang berhijrah, ya. Kalau Damrah bin Jundab ini, beliau sedang sakit, tapi beliau minta untuk dibawa untuk hijrah. Maka ketika keluar dari Makkah, ketika itu baru sampai di Tan'im, ya. Tan'im itu kira-kira dari Makkah, ya, mungkin sekitar 5 kiloan, ya. Ya, jadi keluar dari Makkah baru sampai di Tan'im sudah meninggal. Nah, maka turunlah kemudian ayat ini. Ayat ini turun menunjukkan bahwa dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, ya, mengampuni orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, ya, orang-orang yang tadi belum sampai tapi sudah tidak sampai ke tempat yang dituju. Allah mengampuni, bahkan Allah rahimah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Kasih, dengan tetap memberikan pahala kepada orang-orang yang sudah berniat tadi, walaupun tidak tercapai, ya, tujuannya, tapi tetap Allah memberikan pahalanya secara utuh, pahalanya secara sempurna. Dan terkait ini ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis yang kita bisa mengambil faidah pentingnya niat di dalam sebuah amal ini, ya. Jadi niat ini menjadi sesuatu yang penting, terutama di dalam beribadah. Maka oleh karena itu, kalau dalam kitab fikih, kalau kita baca, pasti, ya, niat itu nomor 1. Niat. Innamal a'malu binniyat. Dan kemudian juga dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan, ya, barang siapa yang berniat kebaikan, ya, Allah mencatatnya 1 kebaikan. Jadi seseorang yang berniat,
Ya, untuk melakukan kebaikan Allah sudah memberikan pahala 1 kebaikan. Kalau kemudian niat tersebut dikerjakan, maka Allah membalas 10 kali lipat. Sebaliknya kalau seseorang berniat melakukan dosa, Allah belum mencatat, ya, belum mencatat dosa. Ya, kalau berniat keburukan, Allah belum mencatatnya sebagai dosa, kecuali kalau niatnya itu kemudian dikerjakan, baru dicatat menjadi dosa, dan dicatatnya juga cuma 1. Tapi kalau kebaikan baru niat sudah dicatat 1 kebaikan, dilakukan 10 kali lipat kebaikan. Ya, baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin tadi saya dibisiki untuk memberikan waktu, mohon maaf ya. Mungkin kalau ada, ya silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Baiklah jemaah, walaupun waktu tinggal 2 menit, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin ada yang bertanya masalah sirah nabawi atau juga masalah yang lainnya, kami persilakan. Sebelah kiri Bapak Imam, ada yang ingin bertanya Pak? Kanan. Baik Pak Haji, Ustadz Haji Romli ingin bertanya. Enggak ada. Kelihatannya sudah paham semua ini Pak. Insyaallah. Jadi mereka tidak bertanya, tapi mungkin di lain waktu mereka akan bertanya lagi. Insyaallah. Silakan diteruskan. Baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa mengambil beberapa faidah ya dari ayat di surat An-Nisa ayat 100 ini. Faidah yang pertama, ya, faidah tentang keutamaan berhijrah. Ya, keutamaan berhijrah. Yang berhijrah ini pada konteks sekarang, ya, para ulama memberikan perluasan makna hijrah, bahwa hijrah itu bukan hanya, ya, terfokus pada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga ada makna hijrah yang disebut dengan hijrah maknawi. Jadi ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani berpindah tempat, tapi hijrah maknawi itu perpindahan, ya, dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, dari satu situasi yang kurang baik kepada situasi yang baik, atau mungkin situasi yang sudah baik kepada situasi yang lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan hijrah maknawi, ya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajaro manahahullahu anhu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan keburukan, meninggalkan perkara yang dilarang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah muhajir yang sesungguhnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, orang yang berhijrah itu, ya, dalam konteks berpindah tempat ada 2 kemungkinan. Ada yang bisa sampai kepada tujuan, ya, sampai kepada yang dituju. Yang kedua mungkin tidak sampai kepada tujuan, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada kedua-duanya, ya. Dan kemudian yang ketiga, faidah yang bisa kita ambil, yang ketiga di sini mengingatkan pentingnya sebuah niat, ya, pentingnya sebuah niat dalam satu amalan. Kadang-kadang, ya, bisa jadi bahwa niat itu yang kemudian menentukan, ya, atau, ya, menjadikan sesuatu amalan itu berefek manfaat yang besar, itu ditentukan oleh niatnya. Ya,
Jadi kalau niatnya baik, niatnya istimewa, amalan itu kemudian akan memberikan efek juga yang lebih dahsyat, ya, lebih istimewa. Ya, maka di sini yang kedua, ya, mengingatkan kepada kita pentingnya sebuah niat. Dan hadis tentang niat itu hadis yang berkaitan dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, yusibuhu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu penting. Dan niat kebaikan tadi, seseorang yang berniat melakukan kebaikan, Allah sudah mencatatnya sebagai kebaikan. Kalau niatnya itu kemudian dilakukan, dilaksanakan, maka Allah tambah pahalanya menjadi 10 kali lipat kebaikan. Ini luar biasa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Ya, kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.